Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi mengenai peran guru sebagai teladan pembelajar keterampilan sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 2 demonstrasi kontekstual. Materi kali ini akan disajikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Maulidi Rahman, Rizka Nurfahma, dan Yunita Purnamasari. Baiklah, pada soal yang pertama yaitu apa tantangan guru menjadi contoh atau teladan dalam sosial emosional. Yang pertama, keterampilan mengenali potensi diri untuk membangun kompetensi sebagai seorang individu yang dapat mengelola, memahami, dan mengerti tentang kondisi sosial emosional diri sendiri ataupun orang lain. Kedua, kemampuan untuk mengelola berbagai ekspresi emosi dengan tepat seperti marah, kecewa, ragu, sedih, dan lain sebagainya. Ketiga, kemampuan menyesuaikan diri untuk mengatasi berbagai kondisi tidak ideal sehingga dapat terwujud keselarasan dalam hubungan sosial. Keempat, memberikan teladan sikap dan karakter bagi peserta didik. Dan yang kelima, memiliki keleluasaan dalam bersikap dan berinteraksi namun tetap menjaga norma-norma dan batasan. Soal nomor 2 mengenai kasus yang berkaitan dengan sosial emosional. Pengalaman saya atau yang pernah saya temukan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yaitu guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang tidak paham dengan materi yang sedang dipelajari. 2. Guru memiliki sifat yang galak sehingga memberikan kesan atau mindset takut dan tegang dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru menyinggung peserta didik yang tidak sesuai dengan yang diharapkan melalui perkataan yang kurang pantas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Berikut ini beberapa cara sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan sosial emosional. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara teratur untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dan budaya yang dimiliki. Berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang kuat. Yang keempat, tidak mengekangi atau membatasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki saat belajar. Pertanyaan keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan belajar sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kami iya, karena peserta didik dalam satu kelas berasal dari latar belakang berbeda-beda, sehingga kondisi sosial emosional yang dimiliki masing-masing individu pasti berbeda pula. Oleh karena itu, guru harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran guna mengenali karakter peserta didik. Adapun cara yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif guna menggali profil karakter peserta didik, terutama kondisi sosial emosional sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan observasi aktivis peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, diskusi, cara berpendapat, ekspresi, dan perilaku guna melihat pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, melakukan refleksi bersama guru penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, melakukan komunikasi dua arah guna mengetahui sudut pandang peserta didik atau orang lain. Menemukan hal penting yang muncul di pikiran saat pertama kali menonton atau teringat pada film-film tersebut. Yang pertama, hal penting dalam film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah perjalanan inspiratif yang mengisahkan persahabatan dan keberanian anak-anak di Belitung.
Dengan latar belakang keterbatasan ekonomi, mereka tetap semangat belajar dan menghadapi tantangan hidup. Sinematografi yang memukau memperkuat pesan keindahan alam, di mana kisah ini menyoroti nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, dan semangat, menciptakan ikatan emosional dengan penonton. Berdasarkan film Laskar Pelangi, ada pun hal yang bisa dipelajari yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama ialah guru memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan mendidik anak didiknya secara sungguh-sungguh. Yang kedua, menggambarkan guru yang pantang menyerah dan semangat yang tinggi dalam mendidik peserta didik. Dan yang ketiga, guru yang diibaratkan sebagai lilin yang menerangi sekitarnya dalam gelap, yang mampu mendidik dalam segala keterbatasannya. Dan terkait dengan Laskar Pelangi, hal-hal yang dipelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional didapatkan ada pertama yaitu mindfulness, di mana seorang guru yang memiliki keinginan yang kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Yang kedua, ada compassion. Di sini, guru sebagai agen perubahan menggunakan metode bervariasi dan mendorong peserta didiknya mengikuti kegiatan lomba yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, empati. Dalam film ini, kita bisa melihat bahwa guru menyadari keragaman peserta didik yang berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dan yang keempat adalah critical inquiry. Nah, di sini guru mengamati setiap keunikan masing-masing karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu film Dead Poet Society, di mana di sini ada hal yang bisa dipelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama adalah guru menggunakan metode dan strategi yang menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, pendekatan secara mendalam oleh guru pada peserta didik berdampak pada pembelajaran dua arah. Dan yang ketiga, stigma pembelajaran yang kaku tidak berlaku dan tidak lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu, adapun hal-hal yang dipelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ialah mindfulness, di mana guru yang harus mampu memposisikan diri dari berbagai kondisi dan keberagaman karakter peserta didik, serta yang relasi baik. Nah, yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, guru yang menginspirasi peserta didiknya dan mampu menuntunnya untuk memaksimalkan minat yang dimiliki dengan metode pengajaran yang sesuai. Yang ketiga, ada empati. Guru mematahkan pemikiran ortodoks mengenai pembelajaran kaku dan mampu peka terhadap kemampuan peserta didik yang beragam. Nah, dan yang keempat adalah critical inquiry, yaitu guru mampu memikirkan yang menjadi kebutuhan peserta didik saat pembelajarannya. Film selanjutnya yaitu adalah Sekolah Rimba. Nah, berdasarkan film Sekolah Rimba, hal yang bisa dipelajari dari film tersebut guru sebagai agen perubahan, yaitu pertama, menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan hanya mengajar dalam kelas namun dimanapun dan dengan kondisi apapun. Yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk kalangan yang tinggal di daerah perkotaan, namun juga untuk kalangan yang tinggal di wilayah tertinggal. Dan yang ketiga, hubungan sosial dan relasi yang baik akan memudahkan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya, adapun hal-hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba ini yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ada mindfulness, di mana meyakinkan dan merenungkan diri untuk menjadi guru serta memperjuangkan semua anak untuk berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada compassion, yaitu mematuhi kebutuhan peserta didiknya dengan mengajar hal-hal dasar dan memberikan pemahaman untuk memperjuangkan hak dan ilmu agar tidak dimanfaatkan orang lain. Yang ketiga ada empati, yaitu peduli dengan anak rimba serta mengajak untuk belajar
bersama. Dan yang terakhir ada critical inquiry, memajukan dan meratakan pendidikan di sekolah rimba yang terdapat dalam film Sekolah Rimba. Baik, itu saja pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.